Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Heni. Izinkan saya bertanya, Pak. Banyak sekali ilmu yang ditawarkan oleh kehidupan pada saya. Bisakah dijelaskan ilmu yang paling utama? Dan bagaimana kita tahu bahwa yang dipelajari itu bermanfaat? Sekian, makasih. Ya, baik. Banyak sekali ilmu yang harus dipelajari. Karena kehidupan ini menawarkan begitu banyak tawaran. Ini ilmu, ini paling hebat, ini paling bagus. Banyak? Banyak. Kadang-kadang kita menjadi bingung. Dengan usia kita yang pendek ini, yang durasinya sangat pendek. Sudah pendek usia kita juga masa belajarnya kan dari umur 7 tahun misalkan. Mungkin sampai umur 30, 35, ingatan kita juga sudah tidak secerdas waktu kecil lagi ya. Sementara tawaran ilmu begitu banyak. Tetapi kita jadi bingung, sebetulnya ilmu mana ya yang harus saya pelajari dan diutamakan? Ilmu mana sih yang bisa menyelamatkan bagi diri saya? Jadi kalau Rasulullah pernah bersabda seperti ini. Kamu boleh mendengar fatwa dari orang lain. Kamu boleh mendengar fatwa dari orang lain. Kamu boleh mendengar fatwa dari orang lain. 3 kali beliau mengatakan gitu. Tetapi yang paling penting, dengarkan fatwa dari dirimu sendiri. Jadi ilmu yang paling utama sesungguhnya adalah ilmu yang datang dari Allah. Itu yang disebut dengan ilmu laduni itu. Dan ilmu itu datang mengalir dari dalam. Wujudnya berupa apa? Berupa intuisi sebetulnya. Ilmu yang datang dari kitab kita sendiri. Makanya di dalam Quran ada kata-kata begini. Di Quran surat Al-Isra ayat 14. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Dan cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Itulah juru pembimbingmu. Jadi sebetulnya ilmu sejati yang paling utama yang harus kita dengar adalah ilmu yang datang dari kitab diri kita sendiri. Dan kitab sejati yang ada pada diri kita kan tiada lain adalah beliau sendiri. Yang suka mengingatkan kita, yang sering coba aja. Yang sering menegur kita. Karena sifatnya kan ada sifat sidiknya, sifat amanahnya, sifat patonahnya, sifat balagohnya. Itu sudah ada dalam diri kita. Itu hidup loh. Dan kitab yang ada pada diri kita itu bukan berbentuk tulisan. Sebab dia berwujud kitab yang hidup. Yang selalu mengingatkan kita dari dalam. Kalau itu saja dituruti udah keren banget. Mohon maaf ya. Ada orang yang tidak mesantren. Mungkin tidak terlalu pinter ya baca tulis Quran. Tinggal pun di pelosok terpencil sekali. Jauh dari kota di mana pendidikan ada. Apakah dia tidak tahu kebenaran? Saya yakin dia tahu. Karena apa? Karena kebenaran itu sudah Allah tanamkan pada diri setiap orang. Maka Allah kemudian berkata, bukankah aku ada dalam dirimu? Bukankah aku dekat kepadamu bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu? Sedangkan dia adalah sumber kebenaran, sumber ilmu, sumber segala ilmu. Dan dia ada bersama dengan kita. Bagaimana mungkin dia tidak mengajarkan kepada kita? Itu ilmu yang paling utama. Nah, barangkali mohon maaf kegagalan kita dalam hidup ini kita terlalu banyak mencarinya keluar. Lalu kita tidak pernah mendengarkan yang di dalam. Yang di luar itu cuman apa kata orang. Yang di dalam itu kata Allah, kata Tuhan. Dan itu sebetulnya kebenaran. Nah, kalau kita bisa mendengar yang di dalam, itulah menurut saya ilmu yang luar biasa, yang paling bermanfaat. Sayang sekali yang dari luar kita suruh masuk, yang di dalam kita dengar. Akibatnya apa? Kita sering kecele dalam hidup ini. Karena apa? Kita sering tidak mendengar apa yang menjadi intuisi kita dari dalam. Itu yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Lalu bagaimana dengan ilmu yang dari luar? Ilmu dari luar itu hanya sebagai sarana konfirmasi. Untuk benchmark, untuk studi banding yang di luar itu. Ya. Karena yang sesungguhnya yang di dalam.
Nah, bagaimana cara membaca kitab kita dari yang di dalam itu? Subhanallah. Disitulah perlu bimbingan seorang guru untuk meniti ke dalam, supaya kita punya keterampilan membaca kitab sejati kita sendiri. Kalau kita sudah bisa membaca itu, lokor-lokornya akan perlahan terbuka. Dan disitulah karunia ilmu, pengetahuan yang sesungguhnya akan mengalir dari dalam. Itu yang disebut dengan ilmu laduni, ilmu yang datang langsung dari Allah. Mohon maaf ya, mungkin ada bapak ibu yang tidak terlalu pintar ya dengan baca tulis kitab, tidak terlalu fasih menyebut kalimat-kalimat mungkin ya, tetapi sangat fasih mengikuti apa kata hati nuraninya. Saya kira ilmu itu yang akan menyelamatkan, dan sudah tidak bisa disangkal lagi kalau ilmu itu sangat luar biasa, tidak pernah bohong, karena itu ilmu yang sangat luar biasa menyelamatkan. Barangkali itulah ilmu yang paling utama. Makanya harus bisa cara membacanya ke dalam. Kalau belum bisa harus belajar. Saya tidak bisa membuka cara belajarnya gimana, karena ada ruang khusus untuk itu. Nah makanya itulah belajar meniti ke dalam diri itu menjadi kunci utama untuk belajar kebenaran. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Undang Sutarli. Izinkanlah saya bertanya kepada Bapak ya mengenai hal sebagai berikut, Pak. Sepanjang hidup saya rasanya ujian demi ujian terus datang silih berganti, Pak. Kapan ujian dan cobaan itu akan berhenti, Pak? Mohon dijelaskan, Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus ya. Saya kira pertanyaan ini bisa jadi mewakili jutaan manusia ya. Juga mewakili kita-kita yang ada di sini, yang tertawa lebar barangkali itu pertanyaan saya juga. Saya ulang dulu pertanyaannya ya. Tadi. Sepanjang hidup saya, kok saya merasakan ujian dan ujian itu datang silih berganti. Tadi pertanyaannya, kapan sih ujian itu akan berakhir? Ada juga yang mengatakan dengan kasarnya, nanti kalau udah mati. Dikiranya mati itu akhir dari segalanya. Padahal itu permulaan di mana ya kegalauan kita dalam hidup yang tidak selesai itu akan terbawa. Oleh itu harus hati-hati dalam hal ini. Ya, baik. Sekarang saya berikan ilustrasi dulu untuk Ayah Undang. Pernah nggak kita dulu sekolah? Waktu kita belajar aljabar, nggak lulus. Berikutnya guru ngasih remedial apa? Pasti aljabar lagi dong. Belum lulus. Dikasih apa lagi? Aljabar lagi. Belum lulus. Aljabar lagi. Dan tidak akan pernah diganti dengan pelajaran bahasa Inggris. Pelajaran geografi, nggak mungkin. Kalau belum lulus aljabar, pasti ujian berikutnya aljabar lagi. Saya kira bukan Allah menyentuh sekolah. Sekolah itu menyentuh Allah. Karena apa? Allah itu kalau ngasih sesuatu kepada kita, sebut aja dalam tanda kutip ujian. Karena kegenitan kita menyebutnya. Sebetulnya apa yang terjadi, terjadilah kalau bagi Allah. Awalnya juga dulu nggak dikasih nama. Kita yang ngasih nama itu ujian. Peristiwa yang seperti ini diberi nama aja ujian. Karena kita ini kan kegenitan. Dikit-dikit pengen diberi nama. Sama seperti kita waktu lahir langsung diberi nama kan. Itu kegenitan juga. Tapi bagus juga kalau nggak diberi nama kan bingung. Yang bertanya tadi siapa aja juga bingung ya. Baik, kita lihat. Jadi kapan sih ujian dan cobaan itu akan dihentikan? Ujian dan cobaan itu akan dihentikan tepat saat kita sudah ikhlas menerimanya. Itu yang pertama. Ujian dan cobaan itu akan dihentikan tepat saat kita sudah bisa menangkap pesan di balik kehadirannya. Makanya kalau datang ujian dan cobaan, jangan bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Karena pertanyaan mengapa itu pertanyaan menggugat. Pertanyaan menggugat itu pertanyaan kemarahan. Itu protes namanya. Pertanyaan yang paling bagus kalau dapat ujian dan cobaan. Tuhan, pesan apa
yang hendak Engkau sampaikan padaku. Tuhan, lewat peristiwa yang sedang terjadi ini, ajarkan aku untuk bisa melihat pesan-pesannya. Begitu kita bisa menangkap pesan dan pelajarannya, kegagalan pun tidak berwujud kegagalan lagi dan tidak menyedihkan. Karena apa? Begitu kegagalan kita tangkap pesannya, pesan di balik kegagalan akan membuat kita sukses berlipat-lipat selanjutnya. Jadi kegagalan ketika kita bisa menangkap pesannya, itu adalah kesuksesan menangkap pesan. Dan melampaui keberhasilan sebetulnya bagi orang yang tahu. Tapi kalau orang yang selalu protes, mengapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Semakin protes, semakin sulit untuk ikhlas menerima kenyataan itu, semakin berulang-ulang. Makanya mohon maaf ya, mungkin di antara kita ada yang mengalami ujian dalam hidup itu saja. Dan berulang-ulang, tidak pernah berganti. Kenapa? Karena setiap datang ujian itu, satu, kita tidak ikhlas menerimanya. Dua, tidak bisa menangkap pesan di balik kehadirannya. Yang ketiga, muncul kemarahan untuk menolaknya. Akibatnya apa? Lulus apa tidak lulus? Tidak lulus. Berikutnya apa? Remedial. Kira-kira remedialnya sama nggak dengan yang tadi? Sama. Terus sampai kapan remedial? Terus sampai yang tadi bisa mewujud. Penderitaan itu akan berhenti mendatangi kita kalau penderitaan yang sudah terjadi sudah bisa dilihat oleh kita wujudnya bukan penderitaan lagi. Ulangi lagi, penderitaan itu akan berhenti mendatangi kita apabila kita sudah bisa melihat bahwa penderitaan itu wujudnya bukan sebagai penderitaan lagi. Artinya sudah terlampaui. Kan begitu datang yang lain sudah bukan penderitaan lagi walaupun wujudnya sama. Karena sudut pandang kita sudah berubah. Disitulah ujian dan cobaan akan berhenti. Tetapi bukan berhenti lalu stop. Akan diganti dengan pelajaran yang lebih tinggi lagi. Setelah itu terus yang tinggi lagi. Sampai apa? Sampai kesadaran kita meningkat di puncak kesadaran. Nah, puncaknya kesadaran namanya Sidratil Muntaha. Jadi sebetulnya ujian dan cobaan itu dalam rangka kita sedang diangkat menuju Sidratil Muntaha. Untuk apa masuk Sidratil Muntaha? Kan ujung perjalanannya adalah pertemuan. Karena kerinduan Allah kepada kita, ujung perjalanan ujian itu pertemuan. Dan pertemuan yang dimaksud pertemuan apa? Pertemuan kesadaran. Kesadaran jiwa, kesadaran pikiran, kesadaran tubuh. Begitu sampai di kesadaran itu yang akan bertemu dengan Tuhan. Makanya bertemu dengan Tuhan Nabi Muhammad juga di Sidratil Muntaha, di puncak kesadaran. Makanya saya sudah menulis buku judulnya Menembus Sidratil Muntaha. Baca buku saya itu. Saya berbicara dari mulai kesadaran Adam, kesadaran Yahya, kesadaran Yusuf, kesadaran Idris, kesadaran Harun, kesadaran Musa, kesadaran Ibrahim, sampai kesadaran yang paling tinggi namanya Sidra Al-Muntaha. Makanya yang keren itu leluhur kita memproklamirkan negara kita 17.845, 1945. 17 rakaat sholat kita 17 tuh. Perjalanan menuju Tuhan itu jalannya yang 17 tadi. Makanya surat Al-Isra nomornya 17 sama dengan nomornya rakaat sholat kita. Keren banget. Dan turunnya Quran juga 17. Itu ada kaitan. 17 rakaat sholat, 17 Ramadan, kemudian 17 nomor surat Al-Isra, kemudian 17 Agustus, hari kemerdekaan. Jadi harusnya pesan leluhur kita, kenapa kemerdekaan bangsa kita dimerdekakan tanggal 17, bulan Ramadan lagi. Kenapa? Ada pesan spiritual yang luar biasa. Karena 17 itu bisa memerdekakan batin kita dari perangkap tubuh dan dunia kita. 8 itu adalah lapisan kesadaran. 19 itu jumlah pintu neraka Sakor. 4 kesempurnaan agama dan 5 itu adalah Islam, kepasrahan. Keren banget sebenarnya bagi yang tahu. Bagi yang tidak tahu ya sudah, menganggap peristiwa itu terjadi kebetulan saja. Tidak ada yang kebetulan, semua by design. Makanya kenapa kita dilahirkan di Indonesia bukan di Amerika?
pasti Tuhan akan memerankan kita menjadi kepanjangan tangannya untuk berkarya di sini. Makanya harus bangga ya menjadi bangsa Indonesia. Bangga. Karena kita punya karakter sendiri yang tidak bisa dibandingkan. Makanya jangan jadi bangsa lain, jadi bangsa kita aja. Ya. Makanya Bung Karno kan berbicara, kamu boleh beragama Islam, tapi jangan jadi bangsa Arab. Kamu boleh beragama Kristen, tapi jangan menjadi bangsa Yahudi. Kamu boleh beragama Hindu, tapi tidak mesti jadi bangsa India. Apapun agamamu, tetap bangsa Indonesia. Keren tuh pidatonya Bung Karno. Bung Karno ya, bukan saya. Saya hanya mengulang-ulang aja. Baik, jadi kembali lagi ke tadi. Ujian dan cobaan akan dihentikan tepat saat kita ikhlas menerimanya, saat kita sudah tahu pesan di baliknya, dan kita sudah tidak lagi menolak kehadirannya. Setelah itu terjadi, berikutnya diganti ujian dan cobaan yang berikutnya. Karena tidak mungkin kan sekolah kelas 1 SD terus, nanti naik kelas 2. Kelas 2 ujiannya lebih berat atau lebih susah? Lebih berat dan susah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kapan kita sulit memecahkan ujian? Apa jawabannya? Kan ini ujian nih, ada soal. Kapan kita sulit memecahkan soal ujian? 1, ketika tidak belajar. 2, tidak menyiapkan diri untuk ujian. 3, ketika pengetahuan yang kita miliki tak sebanding dengan masalah yang sedang dihadapi. Makanya orang-orang yang pengetahuannya tidak sebanding dengan masalah yang sedang dihadapi pasti sulit. Coba sekarang saya tanya, 3 kali 7 dulu waktu belajar pertama kali berhitung susah enggak? Susah. Sekarang 3 kali 7 berapa? Oh cepat ya. Karena apa? Kesadaran kita sudah meningkat. Dulu waktu kita memecahkan masalah di kesadaran itu kan sulit. Makanya Einstein mengatakan, kamu tidak akan berhasil memecahkan masalah di kesadaran di mana kamu membuat masalah. Bisa dipahami? Kamu tidak akan berhasil memecahkan masalah dengan kesadaran yang sama saat kamu menciptakan masalah. Jadi kenapa masalahnya terjadi? Karena kesadaran kita di situ. Nah dengan kesadaran yang sama kita coba-coba memecahkan masalah, tidak akan terpecahkan. Kalau gitu cara memecahkan masalah yang paling jitu gimana? Meningkatkan kesadaran. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran? Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman. Itu saja. Sekarang ditanya 4 kali 7 berapa? 28, pinter ya. 3 kali 9? 27, oh cepat sekali. Padahal dulu susah kan? 3 kali 9, udah diuntai-untai juga tetap ngitungnya. Udah 3 kali 9, 9-nya ada 3. Ngitung lagi. Kan gitu. Sampai jari-jarinya semua dioperasikan. Betul enggak? Karena kesadaran kita saat itu belum tumbuh secepat yang sekarang. Begitu kesadaran kita sudah tinggi, secepat itu kita menyelesaikan masalah. Jadi sebetulnya cara menyelesaikan masalah yang paling jitu adalah meningkatkan kesadaran. Itu sebabnya sadar. Sadar. Dan itu cara menyelesaikan masalah yang luar biasa. Meningkatkan kesadaran. Dan ini barangkali jarang kita renungkan kenyataan ini. Lalu kita malah ingin lari dari ujian. Oke, sekarang saya tanya. Mohon maaf ya, tolong dijawab dengan jujur. Pernah gak kita lari dari ujian? Pernah? Ini wajah-wajah yang pernah lari dari ujian. Berarti pernah bolos ya, tidak ada di ruang kelas ujian. Betul gak? Sekarang saya tanya, pertanyaan kedua. Ini yang pernah ya, yang pernah lari dari ujian. Selesai gak ujian itu? Atau nambah? Nambah. Sama gak ujiannya? Sama. Jadi kalau gitu saat ada ujian harusnya dihadapi, dinikmati, bukan dihindari. Makin dihindari makin datang bertambah-tambah. Oleh karena itu lihat ya, orang-orang yang penakut lalu lari dari sebuah ujian biasanya tidak akan pernah keluar dari perangkap itu. Ya. Jadi saya pesan kepada para sahabat sekalian, jangan pernah lari dari situ.
hadapi. Saya bisnis sampai saya harus berutang, hadapi aja. Jangan berpikir utang besar, berpikir kebayar aja. Dirubah pola pikirnya. Kalau ada sepatu mahal, jangan berpikir mahal, berpikir kebeli aja. Ya. Saya mohon maaf ya, Saya sering menawarkan kepada jamaah yang mau umroh sama saya, umroh dengan saya mahal. Kenapa? Masa untuk Tuhan yang murah? Pikiran-pikiran yang sempit, ingin murah untuk Tuhan, kan ujung-ujungnya juga ketipu. Ujung-ujungnya mahal juga kan? Iya. Kita bayar umroh murah, kan ketipu tuh gak berangkat. Berikutnya apa? Kan berikutnya tetap yang itu gak bisa diambil, kemudian bayar lagi sebesar itu, taruhlah misalkan lebih sedikit. Ketika berangkat kan tetap mahal. Kenapa tidak berpikir dari awal bayar yang mahal? Untuk Allah yang mahal deh. Sebetulnya mohon maaf ya, kalau kita tertipu karena bayar umroh yang murah, pelajarannya apa? Pelajarannya Allah gak rela. Kalau menurut saya itu pelajaran Allah gak rela. Kamu itu ya minta sama aku rezeki berlimpah, giliran mau umroh aja untukku, kamu cari umroh yang paling murah, makanya gak jadi berangkat. Karena di sini sudah ada pikiran yang apa itu namanya? Pikiran licik. Jadi pantas kalau kata Mahatma Gandhi ya, ibadah tanpa pengorbanan itu dosa. Maaf ya, ini saya bukan. Pelajarannya kita tangkap. Saya tidak terlalu tertarik untuk membicarakan, wah ini travel ini jelek. Enggak, saya tidak tertarik untuk itu. Saya cuma tertarik membicarakan, kenapa ya setiap ada orang yang bayar murah, enggak berangkat. Jangan-jangan Allah cuma mengatakan, kamu sih untuk aku aja pengennya yang murah, tapi rezeki di sana minta aku sama yang aku yang gede-gede, yang mahal-mahal. Kan gitu aja barangkali, ada sifat liciknya. Makanya kalau di saya umroh mahal. Ya. Karena sebetulnya bukan untuk saya, kan itu untuk diri sendiri. Cari pesawatnya yang bagus, makanya yang enak, hotelnya yang nyaman, betul enggak? Bimbingannya yang berkualitas, kan gitu, betul enggak? Tawafnya bener di sekitar masjid. Ada juga yang tawaf kan berhari-hari terus aja di pasar kurma, tawaf juga sih. Baik, itu ya Ayah Unang. Semoga ya Ayah Unang tidak lari dari ujian dan cobaan.